Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah kehidupan yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah dan pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita hiasi lisan dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini, Allah limpahkan kepada kita semua kesehatan yang sempurna, rezeki yang halal dan berkah, serta umur panjang dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, pernahkah terbayang bahwa di balik senyum manis seorang perempuan, tersimpan rahasia kelam yang berujung maut? Kisah tragis seorang gadis cantik yang dikubur hidup-hidup oleh orang yang paling ia cintai, mengguncang sebuah desa kecil hingga menjadi sorotan nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik tragedi memilukan ini? Sebelum kita lanjut ke kisah utamanya, tulis di kolom komentar dari daerah mana sahabat menonton kisah ini. Mari kita lihat seberapa luas jangkauan sahabat kisah kehidupan dari seluruh Indonesia. Wonogiri yang biasanya tenang mendadak geger saat seorang gadis muda bernama Rina mendadak hilang tanpa jejak. Rina dikenal sebagai sosok yang ceria dan ramah di desanya. Warga sekitar tak pernah menyangka bahwa hari-hari mereka akan berubah menjadi penuh kecurigaan dan kecemasan. Hari itu, langit mendung seakan memberi pertanda buruk. Rina yang terakhir terlihat bersama pacarnya, Dika, tidak kembali ke rumah setelah pamit untuk bertemu di kebun belakang rumah Dika. Keluarga Rina mulai panik saat malam tiba dan Rina tak kunjung pulang. Mereka mencoba menghubungi Dika, tetapi jawabannya terdengar singkat dan mencurigakan, membuat kecurigaan mulai bermunculan. Malam itu, warga berbondong-bondong mencari Rina di sekitar desa. Senter-senter dinyalakan, menerangi setiap sudut gelap kebun dan persawahan. Namun hasilnya nihil. Keheningan malam semakin membuat suasana mencekam. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di antara warga yang mencari apakah Rina mengalami kecelakaan atau ada yang lebih buruk terjadi. Dika, yang menjadi orang terakhir bersama Rina, mulai menjadi sorotan utama. Tatapan tajam warga terus mengarah kepadanya. Namun Dika tetap bersikap tenang, bahkan terlihat gelisah seolah menyembunyikan sesuatu. Orang tua Rina yang diliputi kecemasan mendesak Dika untuk berkata jujur, tetapi Dika hanya menjawab dengan kepala tertunduk dan kata-kata yang terpotong-potong. Desa kecil itu semakin penuh desas-desus. Beberapa warga yang lebih tua bahkan mulai berasumsi hal mistis terjadi, mengaitkan kejadian ini dengan cerita lama tentang arwah penasaran yang konon sering menghantui kebun di belakang rumah Dika. Namun, ada juga yang mulai yakin bahwa ini bukan soal mistis, melainkan soal dendam dan kecemburuan. Ketegangan memuncak ketika anjing pelacak yang dibawa warga tiba-tiba menggonggong keras di satu titik di belakang rumah Dika. Semua mata langsung tertuju ke arah tersebut. Di balik semak-semak lebat, terdapat tanah yang terlihat baru digali. Jantung semua orang berdegup kencang. Dika yang sejak tadi berdiri di belakang langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Warga mulai menggali perlahan dengan cemas. Suasana hening mencekam saat tanah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Di sela-sela tanah yang lembab, terlihat ujung kain yang familiar. Jeritan histeris pecah malam itu. Ibu Rina jatuh pingsan di tempat, sementara warga lainnya berlarian mencari bantuan polisi. Dika yang tak mampu lagi menahan beban rahasia itu akhirnya jatuh berlutut, wajahnya basah oleh air mata dan tanah. Dia mulai berkata pelan, suaranya parau. Saya tidak bermaksud, semua ini kecelakaan, saya hanya ingin. Kata-katanya terputus oleh suara sirene polisi yang mendekat cepat, menerangi malam desa yang sudah lama tak pernah setegang ini. Warga hanya bisa saling pandang dalam diam, bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi di balik tragedi ini. Polisi segera mengamankan lokasi setelah mayat Rina ditemukan terkubur dangkal di belakang rumah Dika. Garis polisi dipasang, memisahkan warga yang masih berkerumun dengan rasa penasaran dan takut. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Dika langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tangannya diborgol,
Wajahnya masih pucat pasi, matanya tampak kosong. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Dika terus meracau, menyebut nama Rina berulang kali seolah sedang memohon ampun. Di ruang interogasi, Dika akhirnya membuka suara. Suaranya bergetar, napasnya berat. Saya dan Rina bertengkar hebat sore itu, katanya perlahan. Kami sudah sering bertengkar belakangan ini. Tentang banyak hal. Tentang masa depan, tentang orang ketiga. Polisi yang memeriksa langsung memperhatikan kalimat terakhir itu. Orang ketiga, siapa yang kamu maksud? Dika menghela napas panjang. Dia, Rina mulai dekat dengan seseorang di desa sebelah. Saya cemburu, sangat cemburu. Hari itu saya ingin membahas semuanya secara baik-baik di kebun belakang. Tapi emosi saya memuncak, saya tidak bisa mengendalikan diri. Ruangan itu hening sejenak. Polisi hanya saling pandang sebelum meminta Dika melanjutkan. Kami berdebat keras. Kata-kata kasar terlontar. Saat Rina hendak pergi, saya menarik tangannya. Dia terjatuh, kepalanya terbentur batu besar. Dia tak bergerak lagi, saya panik. Saya takut. Pengakuan itu mengguncang semua orang yang mendengarnya. Dika menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Saya tidak berniat membunuhnya. Demi Tuhan, saya hanya takut. Makanya, saya menguburnya di sana. Kabar pengakuan Dika cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang awalnya masih bersimpati mulai berubah marah. Mereka merasa dikhianati, terlebih karena Dika sempat ikut mencari Rina seolah-olah dia tak tahu apa-apa. Di antara kerumunan warga, bisik-bisik penuh kemarahan semakin keras terdengar. Licik. Sangat kejam, pantas saja dia terlihat aneh. Polisi terus mendalami kasus ini, menggali lebih dalam hubungan Rina dan Dika yang ternyata sudah lama bermasalah. Teman-teman dekat Rina mulai menceritakan bahwa Dika memang sering bersikap posesif dan mudah marah. Rina sempat cerita ingin mengakhiri hubungan, tapi Dika selalu mengancam, ujar salah seorang teman dekat Rina saat dimintai keterangan. Di sisi lain, keluarga Rina tak kuasa menahan duka dan amarah. Ayah Rina bersumpah untuk menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Kami serahkan semua pada hukum, katanya tegas di depan media yang mulai meliput kasus ini secara besar-besaran. Wonogiri kini menjadi sorotan nasional. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Dika terdiam, memeluk lututnya sendiri. Malam semakin larut, tetapi suara-suara teriakan warga yang menuntut keadilan terus terdengar dari luar kantor polisi. Bayangan wajah Rina terus menghantui pikirannya, membuatnya terpuruk dalam penyesalan yang mendalam. Kasus ini baru saja membuka lembaran awal dari kisah kelam yang penuh teka-teki. Misteri dan konflik yang belum sepenuhnya terungkap membuat semua orang bertanya-tanya, adakah hal lain yang belum terungkap dari tragedi ini? Setelah pengakuan Dika mengguncang desa Wonogiri, penyelidikan semakin intensif dilakukan. Polisi tak hanya puas dengan pengakuan Dika yang terkesan terlalu sederhana. Ada yang terasa ganjil dari kejadian ini, terutama setelah saksi-saksi baru mulai bermunculan membawa cerita yang membuat kasus ini semakin rumit. Salah satu sahabat Rina, Desi, maju memberi keterangan yang menggemparkan. Desi mengatakan bahwa sebelum hilang, Rina sempat curhat tentang ancaman yang datang bukan hanya dari Dika. Rina sempat takut karena ada seseorang yang terus meneror lewat pesan singkat. Dia gak pernah bilang siapa, tapi dia yakin ada yang mengikuti dia akhir-akhir ini, ujar Desi lirih. Keterangan itu membuka arah penyelidikan baru. Polisi memeriksa ponsel Rina yang ditemukan di lokasi kejadian. Dalam ponsel tersebut, mereka menemukan jejak percakapan misterius dari nomor tak dikenal yang mengirimkan ancaman secara berkala. Pesan-pesan seperti, kamu akan mendapat balasan atas semua yang kamu lakukan, membuat bulu kuduk siapapun yang membacanya berdiri. Dika pun dipanggil kembali untuk dimintai klarifikasi soal pesan-pesan itu. Namun, dengan wajah bingung, Dika bersumpah tidak tahu menahu. Saya memang sering ribut dengan Rina, tapi saya gak pernah kirim pesan seperti itu, ucapnya dengan nada ketakutan. Penyelidik tak ingin gegabah.
Mereka mulai memeriksa jejak digital dan memanggil saksi lain. Salah seorang tetangga dekat rumah Dika, Pak Surya, memberikan kesaksian mengejutkan. Hari kejadian itu, saya lihat ada sosok lain yang keluar dari arah kebun sebelum maghrib. Bukan Dika. Sosok itu tinggi besar, dan buru-buru pergi naik motor. Kesaksian itu membuat polisi berpikir ulang. Apakah mungkin ada orang ketiga yang selama ini tersembunyi? Apakah kematian Rina bukan hanya soal kecelakaan akibat emosi Dika, tetapi ada konspirasi lain yang lebih dalam? Sementara itu, media mulai menggali lebih dalam kehidupan Rina. Terkuak bahwa Rina memang sempat dekat dengan seorang pria lain bernama Aldi, pemuda desa sebelah yang dikenal pendiam dan misterius. Isu cinta segitiga mulai merebak luas, memancing opini publik yang semakin liar. Di tengah kekacauan itu, Ibu Rina yang masih dirundung duka menyimpan firasat buruk. Ia terus memandangi foto putrinya yang tersenyum ceria, sembari berbisik lirih, "Kamu sebenarnya mau kasih tahu apa, Nak? Siapa yang sudah menyakitimu? Kasus ini bukan lagi sekadar tragedi asmara biasa." Perlahan, lapisan demi lapisan misteri mulai terkuak. Polisi harus berpacu dengan waktu sebelum kebenaran yang sesungguhnya terkubur terlalu dalam. Babak baru pun dimulai, membawa semua orang semakin dalam kepusaran tragedi yang penuh dengan luka dan rahasia. Penyelidikan yang semakin intens memaksa polisi untuk menggali lebih dalam lagi segala kemungkinan. Aldi, pria yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam hubungan Rina dan Dika, akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Wajah Aldi tampak tenang saat memasuki ruang interogasi, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Kami memang dekat," kata Aldi pelan. "Tapi Rina hanya teman. Kami sering ngobrol karena dia merasa tertekan dengan sikap Dika yang terlalu posesif. Saya tidak pernah punya hubungan lebih dari itu." Polisi tidak mudah percaya. Mereka memeriksa alibi Aldi pada hari kejadian. Aldi mengaku sedang membantu pamannya di desa sebelah. Beberapa saksi menguatkan alibinya, tetapi tetap saja ada yang terasa janggal. Terutama setelah ditemukan rekaman CCTV di jalan desa yang merekam motor mirip milik Aldi melintas mendekati rumah Dika pada sore hari saat kejadian. Aldi mulai terlihat gugup ketika ditunjukkan rekaman itu. "Itu, mungkin memang saya," ujarnya terbata. "Tapi saya hanya lewat. Saya gak ada urusan ke rumah Dika." Di tengah penyelidikan yang pelik itu, seorang warga lain muncul membawa bukti baru. Pak Darmo, petani yang kebunnya tak jauh dari tempat kejadian, memberikan sebuah kalung kecil yang ditemukan tergeletak di dekat semak-semak belakang rumah Dika. Kalung itu dikenali segera oleh Ibu Rina sebagai milik anaknya yang selalu dipakai setiap hari. Yang mengejutkan, di rantai kalung tersebut ada bekas tarikan yang kuat, seolah sempat direbut paksa. Polisi mulai memetakan kembali kronologi kejadian. Bisa jadi sebelum tragedi terjadi, Rina sempat berusaha melawan atau terjadi perkelahian yang lebih dari sekadar insiden jatuh seperti pengakuan Dika sebelumnya. Sementara itu, Dika yang masih dalam tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak menyebut nama Rina. Petugas yang berjaga melaporkan bahwa Dika tampak semakin paranoid, bahkan ketakutan seolah dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kembali ke desa, suasana semakin memanas. Warga terbelah antara yang percaya ini murni kecelakaan tragis dan yang yakin ada kejahatan berencana. Media terus membanjiri desa dengan berbagai spekulasi, membuat kasus ini menjadi pusat perhatian nasional. Desa kecil Wonogiri kini tak lagi sunyi. Di balik semua hiruk-pikuk itu, seorang sosok misterius terus memantau dari kejauhan. Sosok yang selama ini luput dari perhatian, menyimpan rahasia yang dapat mengubah segalanya. Sosok ini tahu sesuatu yang tak diketahui siapapun. Jejak yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menampakkan dirinya. Dan kebenaran yang selama ini diburu mungkin jauh lebih kelam dari apa yang dibayangkan. Ketegangan di Wonogiri semakin tak terbendung. Setiap sudut desa dipenuhi bisik-bisik penuh kecurigaan. Polisi, yang merasa kasus ini semakin rumit,
akhirnya memutuskan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara ulang, berharap ada jejak baru yang luput dari perhatian sebelumnya. Di tengah proses itu, sesuatu yang mengejutkan ditemukan. Di balik tumpukan kayu tua dekat kebun belakang rumah Dika, ditemukan sebuah jaket hitam yang sudah setengah terkubur lumpur. Jaket itu tampak kotor dan compang camping, tetapi yang membuatnya menarik adalah bercak darah yang mengering di bagian lengan. Polisi segera mengamankan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan laboratorium. Kabar penemuan jaket langsung tersebar, memicu gelombang baru spekulasi di desa. Siapa yang punya jaket itu? Apa ini milik orang yang dilihat Pak Surya hari itu? Warga makin penasaran, sementara polisi bergerak cepat memeriksa daftar orang yang biasa berkeliaran di sekitar desa. Tak lama kemudian, hasil tes laboratorium keluar. Darah yang menempel di jaket itu cocok dengan DNA Rina. Fakta ini membuat semua pihak terdiam sejenak. Ini berarti ada pihak lain yang terlibat dalam tragedi tersebut, membenarkan dugaan bahwa Rina tidak hanya jatuh secara tak sengaja seperti pengakuan Dika selama ini. Polisi mulai memeriksa latar belakang Aldi lebih dalam lagi. Namun, alibinya yang didukung saksi membuat posisi Aldi agak aman untuk sementara. Fokus penyelidikan pun mulai meluas ke orang-orang yang memiliki hubungan personal maupun konflik dengan keluarga Rina. Di saat yang sama, Dika yang semakin tertekan akhirnya membuka sedikit lagi rahasia yang selama ini ia pendam. Dalam sebuah sesi interogasi yang berlangsung intens, Dika mengakui bahwa pada hari kejadian, ada seseorang yang datang secara tiba-tiba saat dia dan Rina sedang bertengkar. "Saya gak tahu siapa dia," kata Dika dengan suara bergetar. "Dia datang pakai jaket hitam, wajahnya tertutup. Saya pikir dia cuma lewat. Tapi setelah Rina jatuh dan saya panik, dia mendekat. Dia bilang, 'Jangan bodoh. Urus cepat sebelum semuanya terlambat.' Lalu dia pergi begitu saja." Pengakuan itu membuat semua orang terpaku. Ada pihak ketiga yang tak dikenal yang mungkin memanipulasi atau bahkan memprovokasi tragedi ini. Namun, identitas sosok misterius itu masih gelap. Polisi semakin yakin bahwa mereka menghadapi skenario yang lebih besar dari sekadar kecelakaan emosional. Sementara itu, di tengah malam yang pekat, di sudut desa yang sunyi, sosok misterius terlihat berdiri memandangi rumah Dika dari kejauhan. Mata yang tajam dan penuh dendam menyiratkan bahwa cerita ini masih jauh dari selesai. Kebenaran perlahan terkuak, tapi bayangan kelam yang selama ini bersembunyi tampaknya siap menunjukkan wajah aslinya. Setelah pengakuan Dika yang menyebutkan sosok misterius dengan jaket hitam, suasana desa Wonogiri kian mencekam. Polisi kini menghadapi teka-teki baru yang lebih rumit, sementara warga semakin takut. Tidak hanya karena tragedi kematian Rina, tetapi karena keyakinan bahwa ada sosok berbahaya yang masih berkeliaran bebas. Tim penyidik memutuskan untuk menelusuri lebih dalam siapa saja yang memiliki motif kuat terhadap Rina atau Dika. Fokus pun beralih ke seorang pria bernama Joko, seorang mantan teman dekat Dika yang pernah berselisih hebat dengannya setahun sebelumnya. Joko dikenal sebagai sosok pendiam namun punya reputasi buruk karena sering terlibat dalam masalah kecil di desa. Polisi segera memanggil Joko untuk diperiksa. Awalnya, Joko bersikap santai. "Saya gak ada urusan sama mereka," katanya datar. Namun, gelagatnya berubah saat polisi menunjukkan foto jaket hitam yang ditemukan. Tatapan matanya sekejap memancarkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Pernah lihat jaket ini?" tanya penyidik tajam. Joko menelan ludah. "Itu, banyak yang punya jaket model begitu," elaknya cepat. Namun, bukti demi bukti mulai mengepung. Seorang saksi, anak muda bernama Wawan, akhirnya maju memberi keterangan penting. "Saya lihat Mas Joko sore itu. Dia buru-buru naik motor dari arah kebun. Jaketnya hitam, dan kayaknya dia gugup banget." Keterangan ini makin memperkuat dugaan polisi. Tapi Joko tetap bungkam. Ia keras kepala menyangkal semua tuduhan. "Saya gak pernah ikut campur urusan mereka. Itu bukan saya." Sementara penyidikan semakin menekan, suasana desa makin panas.
Warga berkumpul setiap malam membahas kasus ini, tak ada yang merasa aman lagi. Orang tua Rina yang masih diliputi kesedihan semakin putus asa, berharap ada keadilan yang secepatnya ditegakkan. Di sisi lain, Aldi yang sempat menjadi tersangka mulai merasa ada yang janggal. Diam-diam, ia melakukan penyelidikan sendiri. Suatu malam, Aldi menyelinap ke dekat rumah Joko, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh polisi. Di sudut pekarangan belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang, sepasang sepatu penuh lumpur yang sangat mirip dengan yang dikenakan sosok misterius dalam kesaksian Pak Surya. Aldi segera melapor ke polisi, dan malam itu juga rumah Joko digeledah secara menyeluruh. Di dalam gudang tua, terselip sebuah kantong plastik berisi sarung tangan hitam dan topeng setengah wajah, semuanya penuh noda tanah dan serpihan kecil yang diduga berasal dari tempat kejadian. Joko akhirnya tak mampu lagi berkelit. Di ruang interogasi, di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan, ia mulai membuka suara. Kata-katanya lirih, matanya kosong menatap lantai. Saya cuma ingin memberi pelajaran. Tapi semuanya jadi kacau. Namun, sebelum penyidik sempat menggali lebih dalam, Joko tiba-tiba bungkam kembali, menggigit bibirnya keras-keras seolah menyimpan rahasia yang lebih besar. Ada sesuatu yang masih disembunyikannya, sesuatu yang mungkin akan mengubah arah kasus ini sekali lagi. Bayangan yang selama ini samar perlahan mulai jelas, namun misteri di balik tragedi ini ternyata belum sepenuhnya tersingkap. Wonogiri masih terjebak dalam pusaran rahasia yang semakin kelam. Penangkapan Joko membuat warga Wonogiri sedikit bernapas lega, namun penyidik merasakan ada yang masih belum beres. Joko telah mengakui keterlibatannya, tetapi keterangannya tetap penuh lubang yang membingungkan. Dalam interogasi lanjutan, Joko akhirnya membuka sebagian rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Dengan suara berat, dia berkata, "Saya memang datang ke kebun sore itu, tapi bukan saya yang pertama ada di sana. Waktu saya tiba, Rina sudah terjatuh, dan Dika tampak linglung berdiri di dekat tubuhnya. Saya panik. Saat itu, seseorang yang saya tidak kenal tiba-tiba muncul dari balik semak-semak." Penyidik terdiam, mencoba mencerna pernyataan itu. Orang itu, dia tinggi, pakai hoodie gelap, wajahnya tertutup masker. Dia mendekati saya dan Dika, lalu berbisik, "Bereskan ini, atau kalian berdua tamat." Saya terlalu takut untuk melawan. Saya hanya menurut karena saya pikir dia serius. Pernyataan Joko membuka lapisan baru yang lebih dalam dan misterius. Ada pihak lain yang selama ini bersembunyi di balik bayangan, mungkin menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Sosok yang bahkan Joko sendiri tidak kenal dan tidak berani melawan. Polisi memperluas penyelidikan. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari jalanan desa, menelusuri setiap motor yang lewat hari itu, mencari sosok misterius yang digambarkan oleh Joko. Namun, hasilnya nihil. Sosok itu seperti hantu yang datang dan pergi tanpa jejak. Di sisi lain, Aldi yang merasa ada sesuatu yang belum beres memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh sendiri. Ia menyusuri jalur yang menuju ke kebun di belakang rumah Dika malam demi malam, berharap menemukan petunjuk baru. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Aldi melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jalan setapak, berdiri seorang pria bertudung, menatap ke arahnya dalam gelap, sebelum berbalik dan menghilang di antara pepohonan. Aldi berlari mengejar, tetapi sosok itu terlalu cepat. Namun, di tempat di mana pria itu berdiri, Aldi menemukan secarik kertas yang tertinggal. Kertas itu basah dan kusut, tetapi ada tulisan yang samar terlihat, "Jangan kira ini selesai." Ancaman baru itu segera dilaporkan ke polisi, menambah lapisan ketegangan yang tak kunjung reda. Polisi mulai yakin bahwa ada jaringan yang lebih besar terlibat, atau mungkin motif yang lebih dalam dari sekadar cemburu dan amarah. Warga desa pun hidup dalam ketakutan yang semakin pekat. Tak ada yang berani keluar malam-malam, dan suara bisikan semakin kencang, mempercayai bahwa tragedi ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Di ruang tahanan,
Dika yang mendengar kabar terbaru itu terlihat semakin hancur. Ia menunduk dalam-dalam, berbisik sendirian, "Siapa kamu sebenarnya, kenapa semua ini terjadi?" Babak baru terbuka, dan jalan menuju kebenaran tampaknya masih panjang dan berliku. Rahasia yang selama ini terkubur belum sepenuhnya menunjukkan wujud aslinya. Penyelidikan yang semakin dalam membawa polisi pada jejak baru yang tak terduga. Mereka mulai menghubungkan kejadian ini dengan laporan kasus-kasus lain yang memiliki pola serupa di desa sekitar Wonogiri. Semua kasus itu memiliki kesamaan, ancaman misterius, korban yang diintimidasi secara psikologis, dan kehadiran sosok tak dikenal yang selalu muncul menjelang tragedi. Petunjuk demi petunjuk mengarah pada seorang pria bernama Surya, pemilik usaha kecil di kota yang dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Surya memiliki latar belakang kelam. Beberapa tahun lalu, ia kehilangan adiknya dalam sebuah kecelakaan yang, menurut rumor, ada hubungannya dengan keluarga Rina. Motif balas dendam mulai terbentuk di benak penyidik. Setelah penyelidikan intensif, polisi menggerebek rumah Surya. Di dalam, mereka menemukan ruangan rahasia berisi papan yang penuh dengan foto-foto Rina, Dika, Aldi, bahkan Joko. Di dinding terpajang catatan rinci tentang gerak-gerik mereka selama berbulan-bulan terakhir. Ada juga jaket hitam dan topeng yang identik dengan deskripsi yang pernah diberikan Joko. Surya ditangkap malam itu juga. Awalnya ia bungkam, hanya menatap kosong penyidik yang menuntut jawaban. Namun, setelah didesak selama berjam-jam, Surya akhirnya angkat bicara dengan suara dingin dan penuh dendam. "Semua ini bukan hanya karena Rina. Ini tentang bagaimana mereka semua menghancurkan hidup keluarga saya tanpa pernah merasa bersalah." Surya mengakui bahwa selama ini dialah yang memprovokasi Dika secara diam-diam melalui pesan ancaman dan intimidasi mental. Dia sengaja menciptakan ketakutan, memperkeruh hubungan Rina dan Dika hingga berada di titik rapuh. "Saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan meledak sendiri," katanya pelan. "Saya hanya perlu satu percikan kecil untuk membakar semuanya." Namun yang mengejutkan, Surya bersikeras bahwa kematian Rina bukan bagian dari rencananya. "Saya hanya ingin mereka hidup dalam ketakutan, bukan mati. Tapi semuanya di luar kendali." Keterangan Surya membuat semua pihak terpaku. Desa Wonogiri yang selama ini damai ternyata menjadi panggung konspirasi yang rumit dan berlapis. Warga yang mendengar kabar ini tak percaya bahwa ada dendam begitu dalam yang memicu tragedi mengerikan ini. Di ruang tahanan, Dika mendengar semua kabar itu dengan air mata yang tak terbendung. Ia tak pernah menyangka bahwa kehidupannya dimanipulasi sedemikian rupa, hingga membuatnya terseret dalam tragedi yang mengubah segalanya. Aldi, yang selama ini merasa bersalah, hanya bisa terdiam menatap langit malam, mencoba mencerna kenyataan yang lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Kasus ini mendekati titik terang, tetapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk segera sembuh. Desa Wonogiri kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa monster sejati tak selalu berwujud sosok asing, tapi bisa berasal dari orang yang hidup di sekitar mereka sendiri. Dan di balik semua itu, tersisa satu pertanyaan yang terus membayangi semua orang: apakah ini benar-benar sudah berakhir? Dengan tertangkapnya Surya, kasus yang selama ini membelenggu Wonogiri mulai menemukan titik terang. Polisi segera merilis pernyataan resmi bahwa tragedi yang menimpa Rina adalah puncak dari manipulasi dan teror psikologis yang dilakukan Surya selama berbulan-bulan. Desa yang selama ini tenggelam dalam ketakutan perlahan mulai bernapas lega, meski luka yang ditinggalkan masih terasa dalam. Persidangan Surya menjadi sorotan nasional. Di ruang sidang yang penuh sesak, keluarga Rina duduk dengan mata sembab, menanti keadilan ditegakkan. Dika, yang juga hadir sebagai saksi utama, tampak lebih kurus dan lelah. Tatapannya kosong, menyiratkan rasa bersalah yang tak pernah padam. Jaksa membeberkan semua bukti, rekaman CCTV, jejak pesan ancaman, jaket dan topeng yang ditemukan di rumah Surya, hingga kesaksian para saksi yang memperkuat dakwaan. Surya sendiri duduk dengan tenang, tanpa ekspresi,
seolah tak terpengaruh oleh beratnya tuduhan yang menimpanya. Ketika tiba giliran Dika bersaksi, ruang sidang menjadi hening. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana tekanan demi tekanan yang dialaminya membuat emosinya tak terkendali. Saya hancur, setiap hari merasa tertekan, takut, dan marah. Sampai akhirnya saya kehilangan kendali. Tapi saya tetap bersalah karena tidak memilih untuk pergi dari semua itu. Kata-kata Dika menggema, menyentuh hati semua yang hadir. Ia bukan hanya korban manipulasi, tetapi juga manusia yang terjebak dalam lingkaran emosi yang tak mampu ia lawan. Di akhir persidangan, hakim menjatuhkan vonis berat kepada Surya. Anda terbukti bersalah karena telah melakukan teror psikologis yang berujung pada tragedi ini. Perbuatan Anda mencerminkan dendam yang membabi buta, tanpa memikirkan dampak kehancuran yang ditimbulkan. Vonis itu disambut dengan air mata oleh keluarga Rina. Meski keadilan akhirnya ditegakkan, rasa kehilangan tetap tak tergantikan. Wonogiri kini menghadapi fase pemulihan, mencoba menata kembali kehidupan yang sempat porak-poranda. Di hari-hari berikutnya, Dika memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari pengampunan dan ketenangan di tempat yang jauh. Aldi, yang sempat dihantui rasa bersalah, berusaha bangkit dan membantu keluarga Rina memulihkan kehidupan mereka. Desa Wonogiri perlahan kembali tenang, namun bekas luka tragedi itu tetap membekas di ingatan setiap orang. Di antara gemericik angin yang menyapu persawahan, suara bisikan masa lalu tetap terdengar samar, menjadi pengingat bahwa kejahatan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Cerita hampir mencapai akhirnya, tapi perjalanan menuju pemulihan baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan kepada Surya. Desa Wonogiri berangsur pulih, namun bayang-bayang tragedi yang merenggut nyawa Rina masih menggantung di setiap sudut desa. Warga mulai kembali ke rutinitas mereka, tapi bekas luka di hati masing-masing tetap membekas kuat. Keluarga Rina mencoba melanjutkan hidup, meski kehilangan putri tercinta menyisakan kekosongan yang tak tergantikan. Setiap pagi, Ibu Rina selalu memandang foto Rina yang tergantung di ruang tamu, seolah berharap anaknya masih ada di sana, tersenyum seperti dulu. Dika, yang telah memilih pergi jauh dari Wonogiri, memulai hidup baru di kota lain. Namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ia rutin mendatangi psikolog untuk mengatasi trauma dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Aku akan menyesal seumur hidup, ucapnya suatu hari di ruang konseling. Tapi aku ingin memperbaiki hidupku, meski tak akan pernah bisa menebus semua yang terjadi. Sementara itu, Aldi yang tetap tinggal di desa menjadi sosok yang tangguh. Ia sering membantu keluarga Rina dan berupaya membangun kembali kepercayaan warga. Aldi juga aktif dalam kegiatan desa, menyuarakan pentingnya kesehatan mental dan menyarankan agar anak muda lebih terbuka jika menghadapi tekanan emosional. Ia tak ingin tragedi serupa terulang lagi di tempat itu. Wonogiri pelan-pelan bangkit, namun ada yang berbeda kini. Warga lebih waspada, lebih peka terhadap tanda-tanda ketidakberesan di sekitar mereka. Mereka belajar dari kejadian pahit itu bahwa terkadang bahaya tidak datang dari luar, tetapi tumbuh diam-diam di dalam lingkungan sendiri. Pada hari peringatan kematian Rina yang pertama, warga berkumpul di makamnya. Doa bersama dipanjatkan dalam sunyi, hanya suara angin yang menemani. Di pusara yang sederhana itu, bunga-bunga segar ditaburkan dengan penuh haru. Tak ada kata-kata panjang, hanya air mata yang berbicara, mencurahkan kerinduan dan duka yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Ibu Rina memegang erat kalung kecil milik putrinya yang dulu ditemukan di lokasi kejadian. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Tenanglah di sana, Nak. Kami di sini akan tetap kuat." Cerita yang menggegerkan Wonogiri itu akhirnya sampai pada akhirnya. Sebuah kisah tentang cinta, cemburu, dendam, dan penyesalan yang mendalam. Kisah yang mengajarkan bahwa sekali sebuah rahasia kelam muncul ke permukaan, tak ada jalan kembali,
dan hanya kejujuran serta keadilan yang bisa membawa cahaya, meski kecil, ke dalam kegelapan.